saya ke bawah ya. Teka-teki kematian Mirna belum juga terjawab. Meski pihak kepolisian sudah mengantongi nama tersangka utama, namun sepertinya polisi belum mau gegabah dalam mengumumkan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kematian Wayan Mirna Salihin. Substansinya pada waktunya dibuka di pengadilan. Kalaupun nanti ada penetapan tersangka, kalaupun kami tidak bicara kenapa alasannya, pengadilan. Kalau diuji di pra-peradilan pun kami tunjukkan hanya di pra-peradilan. Jadi tidak ada perdebatan di media massa terkait proses penyidikan kasus ini, karena itu nanti menimbulkan polemik. Polisi tidak main-main dalam mengusut kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. 26 Januari 2016, pihak kepolisian menggelar kasus kematian Mirna bersama dengan Kejaksaan secara tertutup. Gelar perkara ini dilakukan untuk memetakan perkembangan kasus. Dengan begini, pihak kepolisian bisa menentukan status seorang dari saksi menjadi tersangka di tingkat penyidikan. Polisi sudah memiliki 4 alat bukti yang bisa digunakan untuk menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan. Bukti-bukti tersebut didapatkan dari pemeriksaan saksi-saksi, hasil rekonstruksi perkara, dan bukti lainnya yang didapat saat proses penyidikan. Ya, kematian Mirna di awal tahun 2016 memang menjadi pusat perhatian banyak orang. Karena peristiwa pembunuhan ini cukup mengejutkan. Pada 6 Januari 2016, secara mendadak, Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut berbusa usai meminum kopi Vietnam di kedai kopi yang terletak di dalam mal. Meski sempat dilarikan ke klinik mal dan kemudian akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Namun, nyawa Mirna tak juga tertolong. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, Mirna dinyatakan meninggal dunia. Awalnya, polisi menduga korban mengalami keracunan setelah memesan minuman es kopi Vietnam di kafe tersebut. Apalagi diketahui Mirna juga mengkonsumsi obat pelangsing sebelum meminum kopi. Namun, belakangan diketahui tewasnya Mirna semata-mata bukanlah sebuah kecelakaan. Pihak kepolisian sudah mencurigai bahwa kematian Mirna tidak wajar. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa Mirna tewas karena dibunuh. Bahwa Mirna diduga mati tidak wajar. Ya, proses kematiannya yang tidak wajar itu adalah sesaat setelah meminum kopi. Diduga salah satu dari 6 sampel, 1 sampel yang diminum oleh korban mengandung zat yang diduga cyanida. Beberapa saksi kunci memegang peranan penting dalam mengungkap kasus pembunuhan ini. Jessica, salah satu saksi kunci utama, menjadi yang paling banyak disorot dalam kasus ini. Lantaran pada saat kejadian, Jessica lah yang pertama kali memesan minuman untuk korban dan Hani, satu teman lainnya. Jessica pula yang berinisiatif bertemu pertama kali untuk berkumpul di kedai kopi tersebut. Hani, saksi kunci lainnya, merupakan teman Mirna yang juga turut hadir dalam pertemuan di dalam Cafe Olivier. Namun sayangnya, pihak Hani hingga saat ini belum juga memberikan keterangan kepada media dan mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada khalayak umum. Saksi lainnya seperti suami korban, pelayan kafe, dan pembantu Jessica pun menjadi saksi yang turut hadir di Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus kematian Mirna. Sehari setelah peristiwa meninggalnya Mirna, diketahui Jessica yang berstatus sebagai saksi kunci membuang celana panjang yang dipakainya saat kejadian. Saat proses penyidikan masih berlangsung, memang Jessica lah yang paling banyak disudutkan oleh banyak pihak. Awalnya Jessica tertutup kepada pihak media, namun akhirnya ia mau mengkonfirmasi dan menceritakan kronologis yang sebenarnya. Saya berasanya waktu naik ke mobilnya suaminya Mina, kan mobilnya tinggi. Itu kayaknya saya duduknya buru-buru gitu, jadi pada saat itu terjadi. Tapi karena saya pikirannya lain, jadi udah nggak kepikiran. Kalau nggak berasa gitu, taruh di keranjang cuci baju kotor. Itu refleks aja tiap hari kan kayak gitu. Lalu saya nggak inget lagi sampai besoknya saya pergi keluar
makan pagi ya sama ayah saya. Terus waktu pulang pembantu saya bilang, itu celana yang kamu kemarin sobek gitu. Saya baru ingat, oh iya ya kemarin kan kelihatan sebentar kan sobek kan. Oh ya udah dibuang aja. Tidak hanya itu, Jessica pun dianggap memiliki andil besar saat kejadian. Maka tak heran status sebagai saksi spesial ini membuatnya dipanggil sebanyak 5 kali untuk dimintai keterangan. Bahkan pihak kepolisian Polda Metro Jaya sampai harus melibatkan 3 psikiater forensik saat Jessica dimintai keterangan. Dugaan akan tersangka pembunuh Mirna ini sepertinya mengerucut hanya kepada saksi di lokasi saja. Hal ini diutarakan oleh pakar psikolog forensik Reza Indragiri. Menurutnya kasus pembunuhan Mirna ini bisa jadi salah sasaran. Siapa korbannya? Menurut saya, korbannya adalah orang dengan status sosial yang biasa saja. Sama seperti kita. Bukan orang yang menyimpan rahasia besar, orang yang mengetahui adanya sebuah skandal yang memalukan, orang yang tidak terlibat dalam organisasi-organisasi yang oposan misalnya. Tapi adakah kemungkinan bahwa sesungguhnya yang sedang diincar pelaku bukanlah Mirna, tapi pihak lain? Namun sayangnya korban berada di waktu yang salah, di tempat yang salah, dan menenggak minuman yang salah. Salah sasaran. Namun bagaimanapun, nama Jessica dan Hani tetap tidak bisa dipisahkan dari saksi kasus yang bisa membantu mengungkapkan kasus kematian Mirna. Lantas, sedekat apakah hubungan korban dengan Jessica dan Hani? Mungkinkah hubungan pertemanan mereka pernah memiliki konflik yang belum usai? Saksikan di iNews File selanjutnya. Itu juga tidak benar karena saya tidak tertarik sama wanita sama sekali.